Tidak selalu macet gitu. Kebanyakan sih lancar ya insya Allah. Terus kalau macet itu biasanya pada Halo sahabat Astra Infra, kembali lagi di acara Ask Me, Astra Tamar, Sharing Knowledge Customer Experience. Kembali lagi di acara ini bersama dengan Bapak Slamet Ardiadi. Dan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Mazai Betarigina dari Astra Tamar. Oke, teman-teman juga kayaknya udah pernah ya ketemu sama Pak Slamet ini. Berarti udah tahu nih kira-kira tema perbincangan hari ini apa. Nah Pak, jadi sekarang itu ada berita ya bahwa di Astra Tol Tangerang Merak ini akan dilakukan kontraflow lagi nih di Jembatan Ciujung. ya, betul. Nah, kalau nggak salah dari tanggal 17 Mei sampai 30 Juni ya Pak? Betul, persiapannya tanggal 17 dan mudah-mudahan 30 Juni bisa selesai sesuai target. Amin. Nah, ini kenapa sih Pak sebenarnya dilakukan kontraflow lagi? Oke. Jadi sebenarnya bukan dilakukan kontraflow lagi. Sebenarnya ini adalah pekerjaan yang menjadi satu kesatuan dengan pekerjaan sebelumnya. Jadi sebelum Lebaran. Nah, sebenarnya pekerjaan ini harusnya menerus dari bulan Januari sampai dengan yang saat ini. Nah, namun kemarin karena ada kondisi arus mudik yang diprediksi akan meningkat, sehingga kita berusaha untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Jadi kita menghentikan sementara pekerjaan kita dan kita lanjutkan setelah arus mudik, arus balik ini selesai. Oke. Jadi itu diberhentikan sementara ya untuk memastikan arus mudik lancar. Oh gitu Pak. Nah berarti kira-kira selesainya itu targetnya tadi 30 Juni ya Pak ya? Iya betul, 30 Juni. Oke. Nah yang sekarang ini tuh sebenarnya kegiatannya apa sih Pak di sana? Kegiatannya hampir sama dengan yang di jalur arah ke Jakarta. Bedanya kita adalah jembatan yang mengarah ke Merak atau jembatan arah A. Nah, di sini konstruksinya adalah konstruksi jembatan beton yang nantinya kita akan lakukan rekonstruksi karena usia jembatan ini cukup tua dan kondisinya sudah saatnya dilakukan perbaikan. Selain itu nanti kita juga akan menyambungkan jembatan baru yang sudah kita bangun di sebelahnya dengan jembatan existing ini. Nah nanti selain penyambungan juga ada pekerjaan pergantian LRB, jadi perbaikan dudukan jembatannya, mengingat kondisinya juga itu cukup tua yang harus diganti. Kemudian kita juga mengupdate teknologi dari LRB tersebut. Selain itu kita juga melakukan pergantian di expansion joint. Kemudian terakhir nanti kita akan melakukan pelapisan ulang di atas jembatannya. Nah, jadi ini tuh juga dilakukan untuk memperkuat si jembatan beton yang lama ya Pak ya? Betul. Oh, nah kalau nggak salah setelah semua pekerjaan itu nanti ada loading test ya Pak ya? Kayak pengujian perkuatan jembatan itu nggak sih untuk memastikan bahwa jembatan itu udah sesuai standar? Ya, nanti setelah pekerjaan selesai kita akan lakukan uji beban di kedua jembatannya, baik di jembatan yang mengarah ke Bandung, ke Jakarta ataupun ke Merak. Oke. Itu nanti kita akan lakukan uji beban di sekitar tanggal 30-an itu. Oke, baik. Nah, setelah itu untuk pelaksanaan kontraflow ini Astra Tol Tangerang Merak itu udah berkoordinasi sama siapa aja ya Pak ya? Sebenarnya dari awal kita juga sudah sampaikan bahwa kita telah berkoordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat. Tentunya di sini PJT, kemudian Dishub, kemudian PJR, kepolisian, kemudian teman-teman dari konsultan, kemudian kontraktor dan kita sendiri
tim internal yang terbagi dalam beberapa bagian, baik itu tim lalu lintas, tim operasional, tim K3 dan humas, tentunya juga dengan tim project. Baik, berarti ini udah dikoordinasikan dengan matang dan juga ada supervisi dari beberapa pihak ya Pak ya? Yeah. Oke, nah ini nih ada banyak komentar nih Pak dan pertanyaan dari netizen nih. Contohnya kayak yang ini, terus yang ini, terus yang di bawah ini. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, dari Elvina Septita. Nah, pertanyaannya itu, kontraflow ini apakah seperti waktu lebaran dan apakah ada ganjil genap yang berlaku Pak? Kalau lebaran itu kemarin kita tidak ada kontraflow ya, karena lalu lintasnya normal. Kemudian untuk ganjil genap itu tidak ada. Oke, jadi tidak ada pembatasan melalui nomor polisi ya Pak ya? Nah, terus ada pertanyaan kedua nih Pak. Dari Restu AZH, apa kontraflow dapat mengurai kemacetan? Nah, dia cerita nih kalau setiap hari balik ke Tangerang lewat sini. Gimana tuh Pak? Manajemen lalu lintas yang kita pilih saat ini, tentunya dengan kontraflow di kilometer 57 ini, sebenarnya tujuannya adalah untuk mengamankan lalu lintas yang semula 2 lajur, baik ke arah Bandung, ke arah Jakarta ataupun ke arah Merak, itu tetap 2 lajur. Nah, kalau misalkan kita tidak memberlakukan kontraflow ini, maka konsekuensinya adalah ketika ada pekerjaan di jalur menuju Merak, otomatis pekerjaan lalu lintas di arah ke Merak itu akan berkurang kalau misalkan kita tidak alihkan. Nah, sehingga kita mengambil 1 lajur di kontraflowkan di arah yang Jakarta. Harapannya ini bisa lebih mengurai karena tetap 2 lajur untuk masing-masing arah. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan kontraflow ini, konsekuensinya nanti malah yang jembatan yang Merak itu cuma 1 lajur ya Pak? Iya betul, karena sisanya termakan oleh pekerjaan. Begitu, oke baik. Benar, ini kontraflow-nya untuk mengurai kemacetannya biar jalannya lebih lancar ya, walaupun ada pekerjaan. Nah, ada pertanyaan ketiga nih Pak. Dari user That's My ID. Alternatifnya dong biar nggak kejebak macet gitu. Nah, kalau selain lewat itu, lewat mana Pak jalan alternatifnya? Jadi sebelum nanti memilih jalur alternatif, mungkin bisa dipantau juga publikasi-publikasi yang PT Marga Mandala Kasbi atau Astratol ini publikasikan ke media, mungkin melalui Instagram, YouTube dan lain-lainnya. Nah, mungkin pengguna jalan bisa mengupdate kondisi lalu lintasnya seperti apa gitu. Nah, ketika memang kondisinya darurat, kemudian macet parah, nah itu bisa melakukan perjalanan yang menuju ke Jakarta, itu keluar di pintu tol Ciujung. Nanti melewati jalur arteri dari Ciujung sampai nanti bisa masuk kembali di Cikande, di gerbang tol Cikande. Nah, untuk yang sebaliknya yang perjalanannya menuju ke Merak, keluar dari gerbang tol Cikande, kemudian masuk lagi di gerbang tol Ciujung. Oh iya. Okay. Jadi itu kondisinya melewati proyek sudah terlewati. Oke, baik Pak. Terima kasih. Berarti jadi solusinya adalah ada pilihan lain melewati arteri ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Dari Adi Haryadi. Jadi teman kita ini bertanya, ini kontraflow ini diperlakukan selama pekerjaan atau ada di jam-jam tertentu? Untuk kontraflow sendiri ini berlaku terus-menerus selama 24 jam sampai dengan nanti tanggal 30. Nah, namun kondisinya tentu akan berbeda, tingkat lalu lintasnya akan berbeda sesuai dengan kondisinya. Jadi tidak selalu macet gitu. Kebanyakan sih lancar ya insya Allah. Terus kalau macet itu biasanya pada jam-jam sibuk peak hour. Kemudian untuk menghindari tersebut bisa melakukan perjalanan lebih awal atau diakhirkan gitu. Nah, untuk pekerjaan beratnya sendiri biasanya kita lakukan di tengah malam. Jadi harusnya aman.
Oke, baik-baik. Jadi, kawan-kawan perlu juga nih untuk rencanakan perjalanan kamu yang lebih baik. Jadi, nggak kena macet nih untuk menghindari hal tersebut. Dan juga kalau misal malam, ternyata malah pekerjaan beratnya di malam hari ya Pak ya? Tuh, malam harinya juga di atas jam 11 gitu. Oh, di atas jam Jadi memang 11? kondisi lalu lintasnya juga masih sudah sepi gitu. Oke. Tujuannya agar tidak terlalu mengganggu pengguna jalan di siang hari. Dan juga pastinya untuk mengutamakan keselamatan pengguna jalan ya Pak ya. Betul. Makanya dipilih di malam hari. Sampai jam berapa itu Pak? Biasanya di atas jam 11 sampai sebelum jam 5. Oke, jadi mungkin jam 4 pagi ya gitu udah selesai. Oke. Dan itu pun tidak sering, hanya 1-2 hari. Nah, kalau gitu mungkin ini udah semua sih pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Nah, Bapak ada pesan nggak untuk teman-teman yang akan melewati Tol Tangerang Merak di saat-saat kontraflow ini? Ya, mungkin sering-sering aja mengupdate informasi, kemudian ketika melakukan perjalanan memperhatikan perambuan, mengikuti perambuan tersebut. Untuk kendaraan besar itu berada di sebelah kiri, kendaraan kecil itu di sebelah kanan. Nah, harapannya ini teman-teman sudah bisa tertib dari jauh-jauh sebelum proyek, sehingga pada saat mendekati proyek itu tidak terjadi crowded, perpindahan lajur gitu. Oke. Kemudian jaga kecepatan, sis. Jadi kurangi kecepatan ya saat memasuki wilayah proyek. Oke deh, mungkin itu aja Pak dari kita nih. Semoga pertanyaan teman-teman dan netizen juga sudah terjawab semua. Dan bagi yang melakukan perjalanan melewati jembatan Ciujung, semoga teman-teman pas lewat jembatan Ciujung itu lancar dan tidak di kondisi macet. Pastikan juga ya Pak ya untuk teman-teman nih kendaraannya dalam kondisi yang prima, jadi nggak ada yang mogok nih di tengah jalan nanti. Itu juga sangat penting sih dicek sebelum berangkat itu, karena tidak jarang kemacetan yang terjadi itu adalah akibat dari kendaraan yang mogok di tengah jalan. Oke, bahaya juga ya Pak ya, baik mesinnya, kemudian bannya itu juga perlu dicek. Oke, jangan lupa ya teman-teman. Oke, jadi makasih banyak nih teman-teman yang udah bertanya, dan juga terima kasih Pak Slamet atas waktunya diundang lagi nih di ASMI untuk episode 2 Jembatan Ciujung. Semoga di episode kali ini pertanyaan teman-teman terjawab, dan sampai jumpa di episode berikutnya.